Nah, selanjutnya ada dua cara proses pengukuran. Yang pertama ada direct comparison atau metode membandingkan langsung. Dan ada metode indirect comparison, membandingkan tidak langsung. Nah, di direct comparison ini kita mengukur objek pengukuran menggunakan alat ukur yang dapat ditera atau ditrace hingga ke standar yang disimpan oleh ISO tadi. Contoh, kita mengukur tadi panjang poros menggunakan jangka sorong, atau di gambar ini mengukur panjang menggunakan meteran. Nah, yang meteran yang kita gunakan ini dapat dipertanggungjawabkan ke satuan panjang yang ada di ISO. Jadi itulah metode direct comparison. Intinya membandingkan langsung dengan standar. Nah, lalu yang kedua adalah metode indirect comparison atau tidak langsung, di mana di dalam proses pengukurannya sendiri kita membutuhkan bantuan untuk mengolah data tersebut hingga sampai ke observer. Seperti penggunaan termogan, karena ada perubahan input dan output yang kita gunakan di temperaturnya. Itu nilai temperaturnya dapat kita baca dari input yang berupa sinar infrared. Nah, di lingkungan teknik mesin sendiri, pengukuran ini pastinya dibutuhkan banget. Untuk macam-macam, dari proses validasi, proses quality control, proses improvement, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh di engine yang ada di gambar ini, mestinya kalian semua sudah tahu, kita butuh berbagai data. Ada stress dan strain di spring, artinya tegangan atau regangan di pegas yang mendorong valve. Lalu kita butuh mungkin velocity rodnya berapa, lalu di combustion chambernya sendiri atau di ruang bakarnya sendiri kita butuh temperatur, kita butuh fluid flow, lalu kita butuh pressure, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur hal-hal ini dibutuhkan alat ukur yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, dia harus proper, artinya baik. Yang artinya adalah sebisa mungkin hasil yang diberikan oleh alat ukur kita mendekati hasil sebenarnya atau input sebenarnya. Jadi errornya tuh kecil. Lalu yang kedua adalah reliable, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Ini maksudnya dapat ditera ulang, dapat dikalibrasikan ulang, atau hasilnya keterulangannya bagus. Kedua hal ini nanti akan kita bahas juga di bab selanjutnya. Oke, tadi di metode indirect comparison kita ingat ya bahwa di sistem pengukuran sendiri terkadang kita membutuhkan bantuan beberapa tools tambahan atau beberapa alat tahapan. Nah, umumnya di alat-alat teknik sistem ini dapat dipecah jadi beberapa bagian. Yang pertama ada sensing element, atau kerennya diistilahkan sensor. Terus yang kedua adalah signal conditioning element, lalu ke signal processing element, hingga ke data presentation element, sebelum akhirnya kita baca. Ini kita nih. Nah, oke, satu-satu. Mari kita bahas. Nah, untuk sensor, itu adalah alat yang berkontak langsung dengan objek yang kita ukur. Dan dia akan mengolah menjadi nilai
yang layak untuk di signal conditioning element. Jadi apa tadi? Dia mengubah kontak langsung kontak dengan objek dan ubah sinyal. Contohnya adalah thermocouple yang digunakan untuk mengukur temperatur di industri. Nah, si thermocouple ini mengubah perbedaan temperatur yang ada menjadi voltase dalam satuan milivolt biasanya. Oke, lalu sinyal milivolt voltase yang kecil ini dari sensor akan diteruskan ke signal conditioning element. Signal conditioning element. Si signal conditioning element ini tugasnya adalah mengubah bentuk data atau sinyal dari sensing element ini jadi bentuk yang lebih mudah diolah ke signal processing element. Jadi intinya adalah ubah sinyal atau data. Contohnya adalah amplifier. Dia merubah sinyal yang tadinya milivolt menjadi satuannya volt. Gitu. Oke, selanjutnya dari signal conditioning element, sinyal itu akan masuk ke signal processing element. Di signal processing element ini, processing element ini, dia sama seperti signal conditioning element. Dia merubah sinyal dari signal conditioning element supaya lebih pas digunakan di data presentation element. Jadi sama, ubah sinyal atau data juga dia. Ubah sinyal atau data. Nah, contohnya adalah ADC. ADC itu adalah analog to digital converter. Dia merubah sinyal dari voltase menjadi sinyal digital, contohnya bilangan biner atau gray dan lain-lain. Itu. Nah, selanjutnya dari signal processing element, outputnya akan ke data presentation element. Nah, tugasnya hanya menampilkan hasil pengolahan data presentation. Presentation element. Nah, dia contohnya adalah apa tadi? Kita menampilkan ya tugasnya, menampilkan data. Contohnya adalah jarum skala, paling gampang. Lalu ada juga istilahnya VDU atau Visual Display Unit yang mungkin kita sering lumrah ucapkan sebagai monitor. Ya, ini monitor. Oke.